Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis melakukan penyuluhan pertanian di Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Unikwi Fadila dengan stambuk 083-20190100 dan teman saya Ririn Puspitasari dengan stambuk 083-20190023 dan terakhir teman saya Elsa Maulwarda dengan stambuk 083-20190101. Selanjutnya sarana pendukung yang dimiliki. Yang pertama itu Pak gudang. Apakah Bapak memiliki gudang? Ada. Berapa unit itu Pak? 1. Selanjutnya lantai jemur. Tidak ada. Hand traktor Pak? Ada. Berapa unit? 1. Bajak Pak? Ada. Berapa unit? 1. Caru? Tidak tahu itu cara. Cangkul Pak? Ada. Berapa unit? 1. Kalau tracer Pak? Ada. Satu. Parangnya Pak berapa? 1. Motor Pak? Ada. 1. Oke Pak, jadi pertanyaan selanjutnya saya lempar ke teman saya, saudari Unik Fadila. Baik Pak, saya mau bertanya usaha tani padi sistem Taman Jajar Legowo. Luas lahan yang Bapak punya berapa? 2 are. Status lahan milik atau satu atau sewa? Milik. Di sini saya mau bertanya produksi itu hasil dari usahanya Bapak. Jumlah fisiknya ada berapa? Yang produksinya Sekitar 20 karung. 20 karung. Harga persatuannya berapa itu Pak? 3.500. Kalau dalam biaya variabel benih itu berapa jumlah fisiknya? 5.000 per kilo. 5.000 per kilo. Iya. Nah, kalau jumlah fisiknya Fisik jumlah 25.000. 25.000. Iya. Pupuknya yang Bapak pakai apa saja? Urea kah, kandang, SP36 atau KCL? Urea, SP36, KCL. Kalau ureanya itu jumlah fisiknya berapa? 30 kilo. 30 kilo. Harga satuannya berapa? 7.000. Kalau SP36 jumlah fisiknya berapa? Satu sak itu 25 kilo ya. Ya 50 kilo. Satu Ya 50 kilo. 120 itu. Kalau KCL Pak jumlah fisiknya berapa? 140. 40. Harganya itu persatuan berapa? Yang kita punya. Harga 140 itu harganya, 50 kilo itu anunya. 50 jumlah fisiknya. Iya. Terus Pak, pestisida yang Bapak gunakan itu apa saja? Decis. Apa semua itu besarnya Pak pendapatan sebagai petani dalam Sulawesi yang kita dapat? Sekitar 5 juta itu. Sekitar 5 juta per musim. Per musim. Apa
pendapatan dari kerja sampingannya Bapak per tahun? Dari 5 juta itu. 5 juta per tahun dia. Terus di sini saya mau tanya Pak, komponen teknologi sistem tanam jajar Legowo. Apakah Bapak pernah mendengar teknologi sistem tanam Legowo? Pernah. Nah, jadi sejak tahun berapa Pak? Eh, Dari tahun berapa Bapak tahu? 2017. 2017. Dari mana kita dengar? Dari PPLK? PPL. PPL. Selain itu Pak, Bapak pernah melakukan sistem tanam Legowo? Kalau pernah, bisa kita kasih alasannya kenapa kita memilih sistem Legowo? Karena dia lebih untung daripada tanam biasa. Baik Pak, pertanyaan ini saya Saya melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Berapa kali Pak? Di mana? Kantor Balai Pertanian. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Satu bulan satu kali. Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Ini tadi Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti, tatap muka langsung, kunjungan rumah, metode kelompok, metode secara massal. tatap muka langsung. Alasannya Pak? Mudah dimengerti. Ya. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari kah, siang hari, sore hari, atau malam hari? Ya, siang hari. Karena kenapa kalau siang hari Pak? Lebih mudah terasa kalau siang hari. Iya. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena paksaan atau mau mentongki sendiri? Dia mau sendiri. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti, sulit dimengerti, atau tidak sama sekali? Mudah dimengerti. Alasannya? Dan sering bertatap muka. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti, tatap muka langsung, kunjungan rumah, metode kelompok, metode secara massal. Tatap muka langsung. Alasannya Pak? Mudah dimengerti. Ya. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari kah, siang hari, sore hari, atau malam hari? Ya, siang hari. Karena kenapa kalau siang hari Pak? Lebih mudah terasa kalau siang hari. Ya, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena paksaan atau mau mentongki sendiri? dia mau sendiri. Lanjut, bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Mengajar. Selanjutnya, masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Masalah apa Pak yang sering kita alami? Sering padi itu sering kena penyakit. Selanjutnya, apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Biasa Bantuannya itu berupa apa Pak? bawa makan. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Sering-sering berkunjung.
harapan Bapak untuk pemerintah tentang kegiatan penyuluhan ya kan? Sering-sering dilaksanakan penyuluhan. Sekian dari pertanyaan kami, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, kami mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai penyuluh pertanian lapangan di daerah Bapak. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu nama Bapak. Iya, nama saya Iqbal. Umurnya Pak, Umur 28. pendidikan formalnya, S1. jumlah tanggungan keluarganya Pak, 2. pendapatan pokok per bulan, Tidak menentu. pendapatan sampingan per bulan Pak. Tidak menentu juga. Apakah ada pernah kursus atau pelatihan yang kita ikuti? Ya, pernah. Pengalaman menjadi penyuluh, Iya, ada. apa nama kursus atau pelatihan yang pernah Bapak ikuti? Pelatihan kepemimpinan dan manajemen lembaga agribisnis dalam rangka program pengembangan usaha agribisnis. Namanya Pak berapa? 1 mingguan. Pelaksanaannya Pak di mana? Di Balai Besar Kementerian Pertanian Batangkaluhu Goa. Kursus atau pelatihannya Pak? Tempatnya itu menambah wawasan atau pengetahuan. Oke Pak, terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya saya alihkan ke teman saya. Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Persiapan apa saja yang Bapak lakukan sebelum kegiatan penyuluhan? Yang saya persiapkan itu materi dan alat peraga. Baik Pak, selanjutnya materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini? Cara pembibitan, Ya Pak, penamburan benih, ya. cara penanaman. Baik. Metode yang Bapak gunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani? Ya, metodenya itu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Apakah Bapak menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Kalau iya, berikan alasannya. Kalau tidak, berikan alasannya. Ya, alasannya itu karena kalau kita menggunakan alat peraga petani mudah mengerti dan mudah melakukannya. Oh iya. Apakah Bapak membuat jadwal kunjungan kepada petani? Ya, saya membuat jadwal kepada petani agar petani siap untuk dikunjungi atau dijumpai gitu. Iya, Pak. Makasih. Pertanyaan selanjutnya saya alihkan ke teman saya, ke Uniq Fadila. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Gimana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Penyuluh tersebut mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian ini dilaksanakan tepatnya di rumah ketua kelompok tani. Kemudian, bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Kata sang penyuluh, dia mengatakan bahwa para petani ini sangat antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Kemudian, apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Menurut tim penyuluh tersebut tidak mengalami yang namanya kesulitan dalam mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Malahan, para petani ini sangatlah berantusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Kesan-kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Penyuluh tersebut mengatakan bahwa dia sangatlah terkesan
dan sangat bahagia ketika melihat para petani sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian tersebut. Pertanyaan terakhir, apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Menurut penyuluh tersebut, penyuluhan pertanian ini masih dibutuhkan karena mengingat zaman semakin canggih, sehingga para petani ini masih perlu membutuhkan para penyuluh pertanian. Dengan banyaknya teknologi yang semakin canggih, tentunya para petani ini perlu suatu pengetahuan baru sehingga produksi para petani dapat meningkat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.